Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Saya lepas masker karena memang sekalian mau makan siang. Jadi kalau teman-teman di luar rumah sedang tidak makan, mungkin jangan lupa pakai masker ya. Di video kali ini saya sedang ada di salah satu restoran sushi yang cukup terkenal di ibu kota, di Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya, yaitu Sushi Tei. Tapi di video kali ini saya tidak akan review soal makanan di Sushi Tei. Saya ingin berbagi ke teman-teman karena ini channel kedua, dan channel kedua ini saya sharing berbagi apapun yang memang ingin saya bagi ke teman-teman. Entah itu kuliner, entah itu saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya di teman podcast, ataupun mungkin nanti sharing yang lain. Balik lagi ke video kali ini, saya ingin ajak teman-teman untuk bahas soal sushi. Makanan yang kita kenal dan mayoritas orang mengenal sushi berasal dari negeri Sakura, Jepang. Tapi setelah saya coba-coba baca literaturnya di Google, saya menemukan hal yang menarik nih. Sushi baru masuk ke Jepang, ke negeri Sakura, itu sekitar abad 9 Masehi. Sebelumnya, sushi itu justru berkembang di Asia Tenggara, tapi memang tidak tahu tepatnya di mana. Berdasarkan literasi yang saya coba baca, hanya disebutkan di Asia Tenggara. Ada sebuah metode pengawetan ikan yang namanya nare-jushi, di mana metode pengawetan ini ada ikan yang sudah difilet, itu ditaruh di atas nasi asin untuk diawetkan dan dibungkus dengan daun. Nanti setelah ikannya atau pengawetannya selesai, nasinya dibuang dan ikannya dimakan. Jadi konsep sushi awalnya itu bukan seperti makanan sushi yang kita kenal sekarang. Saya sendiri sudah sejak lama sebagai penggemar sushi, terutama sushi yang mentah seperti ini teman-teman, sashimi. Selain nare sushi ada namanya nama nare. Ini adalah sebuah makanan mirip sushi, tapi bukan sushi seperti sekarang. Makanan yang dihidangkan dari ikan mentah dan dibungkus dengan lapisan kulit ikan. Dengan dua jenis teknik makanan ini, berkembanglah dengan nama sushi, di mana berkembang ketika sudah dibawa ke Jepang. Sushi era modern itu sekitar tahun 1600-1800 di eranya Edo. Di zaman Edo, di era tahun 1600-an itu, sushi itu menjadi makanan yang bisa dibilang makanan bangsawan karena harganya mahal. Bahkan harga sushi berdasarkan referensi yang saya dapatkan itu setara dengan pajak yang harus dibayarkan rakyat Jepang saat itu. Sambil saya makan ya teman-teman sushinya, nanti sedikit saya ulas mengenai sushi tei. Ini dia sushi mentah sashimi, karena bagi saya kalau makan sushi ya makan sashimi tanpa campuran apapun ya. Saya akan makan, bismillah. Sushi itu menjadi makanan yang berkembang di beberapa negara menyesuaikan dengan tradisi negara tersebut. Di Indonesia, itu mungkin orang nggak terbiasa dengan makan makanan mentah. Jadi sushinya ada yang diolah dulu menjadi sushi yang matang, bahkan jadi sushi setengah matang. Salah satu bentuk contohnya yang ini nih teman-teman. Perkembangan sushi itu jadi sushi yang dia dibakar dulu, jadi nggak terlalu mentah, lalu dicampur dengan nasi. Karena pada awalnya teknik nerajushi itu nasi digunakan hanya untuk mengawetkan sushinya saja, bukan sebagai makanan. Tapi dengan berkembangnya zaman, berkembangnya juga tradisi makanan manusia, berkembang juga sushi, jadinya sushi dengan nasi sambil disantap. Bismillah. Sekilas tadi kita bahas mengenai sejarah sushi. Sekarang Sushi Tei sendiri. Sushi Tei itu bisa dibilang sebagai sebuah brand internasional. Kalau saya lihat dari website resmi Sushi Tei di sushitei.com, Sushi Tei ini sudah ada sejak tahun 1994. Dan awalnya mereka itu ada di Singapura. Di Singapura sendiri mereka juga awalnya itu jualan di gerobak-gerobak pinggir jalan. Dan hingga akhirnya berkembang terus-menerus hingga terbentuklah sebuah franchise Sushi Tei yang cukup besar. Ada di mana aja? Franchise Sushi Tei ini ada di beberapa negara Asia Tenggara khususnya. Ada di Singapura yang menjadi cikal bakal dari brand Sushi Tei.
lalu ada di Malaysia, Myanmar, Vietnam, Kambodia, Brunei Darussalam, Bangladesh juga ada, dan ada di Indonesia. Ada hal menarik yang bisa kita pelajari dari Sushi Tea, yaitu sebuah proses menjalankan bisnis. Karena awalnya Sushi Tea ini belum seperti yang kita lihat seperti sekarang ya. Biasanya ada dalam mall-mall cukup besar dengan tampilan looks yang teman-teman sudah lihat belakangnya seperti ini, modern. Karena awalnya Sushi Tea itu dijual di gerobak-gerobak pinggir jalan ketika sang pemilik pertama kali menjualnya di Singapura. Akhirnya mereka berinovasi, beberapa tahun berkembang hingga akhirnya sampai menjadi brand yang punya franchise di beberapa negara. Dan pemilik Sushi Tea itu memang asli Jepang, seorang nelayan Jepang yang dia pintar memilih jenis-jenis ikan untuk dipilih jadi sushi. Salah satu keunggulan dari Sushi Tea adalah fresh. Jadi kalau teman-teman di sini mau cobain sashimi, paling kerasa kalau kita mau coba sushi dagingnya fresh atau enggak, cobainlah sashimi, daging mentahnya. Karena kalau kita makan ikan yang mentah, fresh, dan tidak fresh itu beda banget teman-teman. Sushi Tea ini banyak mengambil ikan atau bahan-bahan dari impor dan tetap fresh. Contohnya ini teman bisa lihat sashiminya, teksturnya itu sangat kelihatan banget freshnya. Jadi kalau teman-teman langsung lahap, bismillah, itu nggak terasa sekali amisnya. Dan itu salah satu keunggulan dari Sushi Tea. Sebuah brand yang memang premium. Tetapi di balik brand premiumnya, mereka memang menyuguhkan makanan-makanan yang premium fresh. Itu kunci dalam sebuah sushi. Karena kalau kita memakan sushi yang nggak fresh, maka rasanya juga akan sangat berbeda sekali. Sekarang saya mau coba sushi yang sudah beradaptasi dengan budaya lokal. Ini salah satu contohnya teman-teman. Sushi yang isinya itu justru sayuran, bukan ikan. Karena kalau tadi kita ulas sedikit sejarah sushi, memang sushi itu sejarahnya adalah ikan. Bagaimana sebuah sushi yang awalnya itu makanan mentah, ketika dibawa ke Indonesia, itu berevolusi. Salah satunya seperti ini, teman-teman. Sushi yang isinya adalah sayuran. Di sini isinya justru nggak ada ikan sama sekali. Isinya itu adalah ada timun, dan ada alpukat, dan ada nori. Dilapis dengan nasi, lalu di sini ditaburin dengan telur ya. Dengan telur ikan ditaburin. Saya coba, bismillah. Inovasi, sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi implementasinya itu sangat penting bagi sebuah bisnis. Dari sebuah makanan seperti ini mentah awalnya, hingga menjadi seperti ini. Dan ini masih bisa disebut sebagai sushi. Karena memang dia sudah berinovasi, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Indonesia ada anekdot, kalau nggak makan nasi, ya nggak makan. Makanya kalau kita ke Sushi Tea, itu banyak menu sushi yang ada nasinya, agar bisa dibilang kalau nggak makan nasi, nggak makan. Makanya salah satunya ini, teman-teman. Isinya nggak ada ikan sama sekali, tetapi isinya itu sayuran. Salah satu bentuk inovasi sushi lainnya adalah, nah, menu yang ini nih. Ini menu sushi yang mayoritas nasi juga sih, kalau bisa dibilang ya di sini. Karena nasi yang dibungkus sama nori, lalu di atasnya ini ada sedikit ikan toppingnya sama mayo. Kita coba ya. Saya mau cocol dulu dikit. Bismillah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video lain, entah video kuliner, video teman podcast, atau mungkin kalau pandemi sudah reda, video jalan-jalan. Karena semua ada ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.